Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi. wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-tawhid. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man aktsara minal istighfar ja'ala Allahu min kulli dzikrin farajan wa min kulli hammin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bersyukur kepada Allah itu wajib atas semua nikmat yang sudah kita rasakan, telah kita rasakan. Saya izin kepada bapak-bapak jamaah Masjid Subuh Al-Furqan, semoga niat kita, amal kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sehat dan sekarang sedang ngalamin melakukan ibadah puasa Ramadan, tarawih bersama, tilawah Quran, ngejar target harian, duhanya, sedekahnya, menghatamkan Qurannya sudah. Karena kemarin kita sudah dapat predikat hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya. Kita masuk kepada predikat dapat rahmat Allah. Awwalahu maghfirah wa awsatuhu rahmah wa akhiruhu itqu minan nar. Siap-siap ini. Ini mah janji Allah pasti. 3 bulan yang lalu, 2 bulan kemudian, 1 bulan, bahkan 1 minggu sebelum puasa, kita mah ba'da maghrib, ba'da isya berjamaah, ba'da subuh, bahkan setiap hari duhur asar, kita doa sama Allah tuh, minta kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tuh doa kita. Kan kita waktu doa mah antara iya enggak iya, nyampe kagak ya? Gitu ya. Coba perhatikan. Sampai enggak kita? Wa balighna, Allah sampaikan kami Allah di Ramadan tahun ini. Alhamdulillah banget kita sampai puasa Ramadan tahun. Coba bayangkan, ada kan tetangga kita, saudara kita yang sudah Allah panggil 3 bulan yang lalu, dia berdoa bareng-bareng sama kita. 1 minggu yang lalu dia berdoa bareng-bareng sebelum Ramadan. Di samping kita sambil cengar-cengir, jangan lupa nanti kalau tarawih jangan bercanda mulu. Jangan lupa kalau siang tilawah Quran, iya tenang aja, tenang. Ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan ngomong gitu ya. Antara harapan, antara sadaran, antara candaan, antara santri bercandanya ala-ala manusia biasa kita mah. Kita bukan wali, kita bukan alim, kita orang yang sedang belajar. Kita ini orang yang sedang memperbaiki diri. Tidak ada jaminan bagi kita masuk surga. Maka itu jadilah orang yang takut sama Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, hari ini kita ngalamin nafas di bulan Ramadan. Syukurin, karena bersyukur itu wajib hukum. Kita persiapkan diri kita ini buat menghadap kepada Allah.
Karena husnul khotimah Pak, itu bisa dipersiapkan. Yang usianya sudah 60-70 tahun, saya yakin ngalamin tetangga-tetangga yang sudah diambil sama Allah, yang sudah meninggal, ngalamin itu gimana sikapnya, gimana cara matinya. Ini pengalaman, karena saya Pak dari SMP itu orangnya suka ngumpulin mayat. SMP itu ada yang meninggal, diajak tuh sama guru saya, namanya Wasobri. Wasobri ini kiai, sederhana, dipanggilnya Uwak, nggak mau dipanggil kiai, dia kiai kampung di daerah Berbesan. Dot, sini Dot, ada yang meninggal, bantuin Uwak Sobri. Bukan Uwak saya, nggak ada hubungan darah. Cuman semua orang kampung manggilnya Uwak. Namanya Uwak Sobri, sesuai dengan namanya, sabar banget. Kemana-mana pakainya sepeda ontel. Senyum mulu. Nggak pernah ada masalah. Mau diomongin orang, nggak pernah. Nggak pernah ngomongin orang. Bahkan nama orang pun nggak pernah disebutin. Si Anumah. Nggak pernah merasa pintar. Kadang kita suka merasa bisa. Mudah-mudahan niat kita ini jadi niat yang terbaik. Nah, Wak Sobri ini begitu dia. Duh, sini ada yang meninggal, saya bantuin tuh. Bantuin, ngapani. Dan tahu nih orang-orangnya seperti apa. Ada orang ini, waktu awal-awal hidup saya kenal, itu pemarah. Jagoan, ditakutin sih ya. Karena apa? Duitnya banyak. Di kampung itu punya jabatan, duitnya banyak, punya jabatan, orangnya tinggi besar, jarang ngomong, sekali ngomong menggelegar, orang takut semua. Karena dia punya kuasa, bagi-bagi, punya, bahkan dulu zamannya lebih lurah, kalau ada apa-apa nanya ke orang itu, ada maling sidang, panggil si bapak itu, diapain nih? Di sudut pakai rokok. Maling burung dara ketangkep sama satpam, sama keamanan. Pak udah nggak bisa nentuin, lebih nggak bisa, panggil si bapak itu, dipanggil, mana malingnya, disundut tuh pakai rokok, ditakuti tuh orang. Begitu kehidupannya. Subhanallah, dia niat berangkat haji, dia bilang sama Wak Sobri, Wak, aku mau berangkat haji, mau tobat katanya. Niat mau tobat. Jadi bukan mau haji, niat mau tobat ke Mekah. Dia yakin karena agamanya biasa, saya mau ke Mekah, niatnya mau tobat. Mau mandi di sana pakai Zam-Zam. Dosa saya banyak. Haji, terus singkatnya pulang, berubah total ke masjid rajin. Dan dia karena nggak bisa ngaji Quran, yang dia baca cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika zikir nih selalu di depan pojokan, la ilaha illallah. Orang mah pada zikir ayat kursi semua, la ilaha illallah, la ilaha. Saya ingat SMP karena saya suka di sampingnya Wak Sobri. Wak Sobri Nyamin, saya di sebelah sana. Ngalah sama dia karena sudah dipanggil Pak Haji. Nggak mau dipanggil haji dan nggak pernah pakai, maaf nih, nggak pernah pakai peci putih. Haji mah, saya mah bukan niat haji, katanya. Saya niat mau tobat. Tobatnya di Mekah, karena saya yakin tobatnya dekat makamnya Kanjeng Nabi. Begitu dia. Terus begitu. Orang baca, ada yang meninggal yasinan, dia mah nggak bisa baca yasin. La ilaha illallah, la ilaha. Ternyata ketika sakitnya beliau di rumah sakit, saya nemenin sama Mas Sobri 3 hari nggak kuat, dibawa pulang lagi. Jam 7:30 itu nilainya semua pusat kampung datang bacain surat Yasin sama Ar-Rahman. Semua pusat, ada 9 masjid, itu ketua DKM sama rombongan pusat zamannya pada datang ke rumahnya. Terlepas dari dia orang kaya,
orang mampu, orang pernah ditakutin. Semua ustaz baca Yasin sama Arabi. Selesai, tiba-tiba dia baca apa? La ilaha illallah. Innalillah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang akhir ruhnya, nyawanya masih nyambung lalu mengucap la ilaha illallah, masuk surga tanpa siksa kubur, tanpa hisab. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin farajan wa min kulli hammin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapapun orangnya, kata Nabi Muhammad. Ini kita diajari sama Nabi Muhammad. Perbanyaklah istighfar, dimudahkan semua urusan, dilapangkan yang sempit. Allah jaminkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih tuh rezeki yang tak terhingga bentuknya apa, dari mana datangnya, kapan datangnya. Pak, Bu, kita nih sudah dikasih rezeki sama Allah banyak banget. Rumah dikasih, kendaraan dikasih, rezeki dikasih, anak-anak yang soleh-solehah pun dikasih, ilmu kesempatan pun dikasih sama Allah. Nah, tinggal satu nih rezeki kita yang belum kita rasakan, mati. Itu rezeki, kejar rezekinya itu. Makanya persiapan, latihan menghadapi mati. Saya dari dulu SMP ngomongnya mati, tapi sampai sekarang belum mati Pak. Ternyata ngomong mati enak loh Pak. Asli Pak. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Akan didapat rezeki kita tuh rezeki mati, itu pasti. Jangan sampai melenceng mimpi kita. Toh nggak dibawa semua, cuman kain kafan. Bahkan kita juga nggak mengharapkan kain kafan. Yang bungkus kan orang yang ngapain. Kita nggak mengharapkan digotoh. Kita cuma meminta ridho sama Allah supaya nanti kita matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada satu rezeki, yaitu rezeki dari Allah. Kita minta kuatkan di hati kita sama otak kita. Hati-hati dengan makhluk Allah dua, yang bernama otak sama qalbu. Makanya fakir qabla an ta'zima, pikir dahulu sebelum berbuat. Qalbu itu hurufnya 3, qaf lam ba. Artinya bolak-balik. Di balik namanya baqolun, maknanya sayuran, dibolak-balik. Laqabun, berburu. Maka itu perbaiki, jaga hati kita. Persiapkan diri kita untuk menjemput kematian kita masing-masing. Man arafa buddha safari ista'adda. Man arafa, siapa yang sudah paham, sudah tahu, buddha safar, jauhnya sebuah perjalanan, ista'adda, persiapkan bekalnya, modalnya. Kita tahu nih, ngomong kan terus kerja. Saya mah matinya entar kalau sudah haji, amin. Saya mah matinya nanti aja kalau sudah khatam Quran 10 kali, amin. Dicita-citakan, Pak. Ya Allah, ambillah ruh saya ketika saya sudah taubatan nasuh. Itu doanya. Allah, ambil ruh saya ketika saya sudah taubatan nasuh. Taubat nasuh kan ada mandi taubat, sholat sunnah taubat, minimal sekali seumur hidup pernah kita sholat sunnah taubat. Amalan-amalan taubat kita laksanakan. Persiapan untuk bekalnya kita ketika kita mau menuju panggilan Allah. Pak, Bu, 20 tahun yang lalu saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ganteng-ganteng, gagah-gagah, cantik-cantik. Rambutnya hitam-hitam, matanya nggak belabur, nggak nyurang-nyurang,
giginya masih sempurna, komplit, ngunyahnya enak, nggak puel-puel. Sekarang mah nyok-nyok makanya susah. Suaranya masih lantang, kalau ngomongin bocah masih kenceng, manggil bocah masih kenceng. Sekarang mah udah ngos-ngosan. Baca Quran bisa 1 hari 1 juz, sekarang mah baru-baru 1 juz ngos-ngosan. Baru 2 lembar udah ngap-ngapan. Bahkan saut aja perut ngap, buka aja nggak bisa banyak. Dulu waktu masih bujangan, umur 20 tahun, 20 tahun, makan apa aja bisa. Habis buka, minum kopi, makan es campur, rokok, segala kan. Nah, sekarang Allah tuh panggil, ingatin tuh namanya malaikat rahmat. Rambut mulai memutih, kening jidat mulai keripu, mata mulai sayu, pandangan kamu, gigi mulai nggak ada, suara mulai lirih pelan, nggak lantang, nafas ngos-ngos, perut kadang suka sakit, pinggang semuanya, pundak nggak bisa, beban yang berat, lari nggak kenceng. Allah peringatkan dengan didatangkan malaikat rahmat, mampirin ke tubuh kita pelan-pelan, tiap hari tazkiyatun nafas. Harus yakin Pak sama hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, banyak orang gak yakin, gak percaya sama perjumpaan dengan kami, kata Allah. Gak yakin hari pembalasan, gak yakin siksa kubur, gak yakin sama kiamat. Udah mati saja hidup. Warodu, dan dia redo, puas, senang bil hayati dunia, dengan cukup kehidupan dunia. Saya mah cukup, harta saya kok senang. Saya cukup dengan anak-anak saya, sukses semuanya. Saya cukup dengan ilmu saya. Saya cukup sama amal saya. Bil hayati dunia. Wamat watma'annu mutma'innah, dari kata mutma'innah, watma'annu, dan dia merasa tenang, damai, biha, dengan kehidupan dunia. Walladzina, dan itu orang-orang an ayatina ghafilun, melalaikan akan semua perintahku, ayat-ayatku, peringatanku. Makanya ayat yang disuka diworo-worokan bulan Ramadan, Al-Baqarah 183. Innal ladzina ya ayyuhalladzina amanu kutiba kan awalnya kataba, ditulis, tertulis, kutiba, diwajibkan atas kamu, asyam, berpuasa. Allah mau ngapain? La'allakum tattaqun. Allah berharap kita jadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Karena orang bertakwa itu menjalankan semua perintah Allah saja dan meninggalkan semua larangan Allah saja. Orang bertakwa itu ila sari'u ila maghfiratin rabbikum. Dia bertobat, minta ampun, istighfar. Sari'u, kembali dia, ingat. Ila maghfiratin rabbikum wa jannah, karena orang bertobat dijaminkan apa? Jannah. Allah jelaskan tuh gambaran surga, arduhas samawati wal ardh, luasnya langit dan bumi. Allah janjikan uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa, lagi-lagi bertakwa, dimanapun bidang takwa. Quran Al-Baqarah 1-5 kita suka zikirin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab enggak ragu. Hudan, petunjuk, hudan lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Orang bertakwa apa? Paling gampang dibilangin, nurut. Jangan deketin ya, laksanakan ya. Cuma gitu kan. Jangan laksanakan, dilaksanakan.
Itu orang bertakwa bismillah. Mudah. Orang bertakwa mah paling enak hidupnya. Ulaika ma'wahumunnar, kata Allah. Ini celaka bagi orang-orang yang tidak meyakini akan siksa api neraka. Kan ada tuh public figure ngomong begini, saya mah nanti mati ketemu ini, ya di TV kan bilang, saya nanti mati di neraka ketemu ini, ketemu artis, yang ngomong artis gitu ya, ketemu ini, dia yakin, pede. Bahkan di Eropa sana ada komunitas persiapan masuk neraka, bangga dia Pak. Kita harusnya bangga Pak. Komunitas persiapan masuk surga, tobat bareng-bareng, sedekah bareng-bareng, ya kan? Ngaji bareng-bareng. Kapan lagi bisa ngaji? Selagi masih bisa ucap. Nanti kalau sudah sakit nggak bisa ngaji Pak. Kita cuma bisa Allah. Jangankan masih muda atau sudah sepuh. Ini yang masih umur tanggung. Nih kalau sudah sakit perut nggak bisa ngaji Pak. Nih bapak, ibu, saya nih sakit perut nih, ngilit. Bisa nggak baca Kak Yasin? Kagak bisa. Apa? Ya Allah, mah sakit mah. Betul. Ngelintih kita. Sakit perutnya mah, ada promak mah, minum promak, minum. Masih sakit, ya Allah, ini penyakit apa Bu? Nggak bisa keluar angin, nggak bisa buang air besar, ya Allah sakit. Dan itu baru sakit perut Pak. Sakit perut itu Pak, nggak ada duanya Pak. Sakit gigi sama, ya Allah nggak bisa makan, minum sakit, ngomong sakit. Dia udah ngomong dong. Nah, makanya persiapan dari kita menjemput kematian kita masing-masing. Bisakah husnul khotimah itu dipersiapkan? Bisa. Karena Nabi udah ngajarin, siapa yang memperbanyak istighfar, pertama kata Nabi, dijanjikan dimudahkan semua urusan, dilapangkan yang sebut jadi mudah, dikasih jalan keluarnya. Orang Pak kalau sudah baca istighfar, dosanya kan makin berkurang nih. Kitanya nggak ada yang nol dosa, nggak ada. Cuman nanti Ramadan ini kita yakin dosa kita yang lalu dihapuskan, yakin saja. Ghufirullahu ma taqaddama min dzambi. Jangan nggak yakin sama hadis, yakin. Hati-hati kalau kita nggak yakin sama satu ayat ataupun hadis, kafir Pak. Hati-hati, nggak yakin saja. Kenapa? Itu harus beriman. Karena kita kajian Quran surat Yunus ayat 10 tadi, sebelumnya kita bahas ayat 7, 8, dan 9. Di ayat Yunus kan kita suka bilang, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu Quran surat Yunus ayat 10. Itu mah ucapan kehidupan para ahli surga. Tapi ada sebelumnya, ada perbandingan antara ancaman orang-orang yang mengkufuri tentang balasan di akhirat dan orang-orang yang mempersiapkan balasan di akhirat. Ada dua, itu orang kafir. Wa ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah tempatkan di neraka Pak. Bagi siapa tadi? Yang merasa rodu bil ayat di dunia, merasa cukup dengan kehidupan dunia. Saya cukup dengan harta saya, bangga dengan ilmu saya, bangga dengan temuan saya, bangga dengan kehebatan saya, bangga dengan amal saya mah surga. Hati-hati dengan ucapan rezeki anak soleh, itu sombong ternyata. Nggak boleh. Rezeki bapak soleh, nggak boleh kita merasa suci. Saya beristighfar, semoga niat saya tidak untuk ria atau pamer. Cuman takut, kan saya mandang bapak-bapak, makanya saya nanya, Pak, ini zamannya sepuh-sepuh ya, ada tuh yang muda. Karena saya lihatin sepuh-sepuh, berarti kita persiapkan mau dipanggil Allah Pak satu-satu. Tadi ada yang ngeretuk 2 hari, kemarin ada yang mati. Kita siap-siap nih. Ini nggak nakut-nakutin Pak, mati mah bukannya nakut-nakutin, mati mah persiapan, emang kudu mati. Saya suka ngomong, hampir tiap kali saya ngomong sama istri begini. Ini mah nggak ngomong ngarang, karena saya punya anak 6.
Saya ngomong begini sama istri saya, Mi, kenapa saya suka ngomong sama Umi? Ini buat kenangan. Nanti kalau saya nggak ada, Umi akan kebayang omongan saya buat bekal kamu. Kan tugas saya mana nasihatin Umi. Kalau saya nggak nasihatin, saya dosa. Tapi Pak, kalau nasihatin bini, Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang gak celaka itu yang beriman dan beramal soleh. Tawasobil haq. Nasihati. Kalau sudah nasihatin Pak, wa tawasobil subr. Yang sabar. Biasanya bapak-bapak kalau nasihatin istrinya kadang pakai nafsu, pengen cepet-cepet kelar. Saya kira akhirnya Pak nggak tata ngomongnya marah-marah. Lah istrinya kagak nerima. Makanya kalau mau nasihatin istri atau anak, baca istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan ini nyampe. Saya baca istighfar dulu, semoga sampai yang saya sampaikan ke hati kita semua. Kan saya mah lagi ngomongin diri saya juga. Ini lagi nyiapin mati nih. Tapi kita juga nggak nantangin mati, nggak minta mati, mempersiapkan. Sebaik-baik nasihat ada Pak. Kafabil maut an-nasiyah. Cukuplah kematian sebagai nasihat hidup kita. Supaya apa? Kalau orang ingat mati Pak, hati-hati hidupnya. Mau ngambil yang haram, takut. Mau makan yang haram, takut. Nah, dijelaskan tadi di Quran Surat Yunus ayat 10, Allah gambarkan 78 selesai. Wa ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah masukkan mereka ke neraka dengan makanu apa yang telah mereka kerjakan yaksibun. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Allah sampaikan jelaskan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baca Quran amal soleh, makan pakai tangan kanan amal soleh, senyum sama saudara kita amal soleh, mendoakan saudara kita amal soleh, duduk bersimpuh di taklim amal soleh. Jangan remehkan apapun yang kita kerjakan ini jadi saksi. Karpet pun jadi saksi Pak. Semua jadi saksi. Sarung kita jadi saksi. Kain kita jadi saksi. Baju semua jadi saksi, bahkan peci jadi saksi. Maka itu saya pernah diajarkan sama guru saya, Dut, ngomong aja sama tanah, ini tanah, saksikan saya ibadah niat sama Allah. Ngomong sama tanah yang kita pinjam, ngomong sama rumah, ini rumah, saksikan saya mau ibadah sama Allah. Alladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim, akan mendapatkan petunjuk niscaya karena keimanannya. Tuh, Allah sudah jamin nanti ditunjukin sama Allah siratal mustaqim. Lalu apa? Tajri min tahtihimul anhar, mengalir tuh di bawahnya sungai-sungai yang besar luas dan indah. Di jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah janjikan balasannya. Apa? Dakwahum fiha subhanakallahumma. Penutup doa mereka, dakwahum fiha, di dalam surga itu, subhanaka, maha suci engkau Allahumma, wa tahiyyatuhum, dan penghormatan tuh kehidupan orang di surga, wa tahiyyatuhum fiha, di dalam surga, salam, salam, wa tahiyyatuhum fiha, salam. Lalu apa? Wa akhiru da'wahum, akhir daripada penutup doa mereka, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta. Ini di Quran Surat Yunus 10 kita suka baca di akhir doa. Nah, kajiannya itu di 789 itu dijelaskan dan dikuatkan di Quran Surat Al-Imran 133. Yang kembali kepada Allah, Allah janjikan al-jannah arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Orang muttaqin itu beriman dan mengerjakan amal soleh. Semoga amal soleh kita penghantar kita menuju kematian husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mengucapkan maaf, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya, buat Bapak Ibu semuanya, sebagai bekal kita. Mudah-mudahan puasa kita dapat maghfirah, dapat rahmat,
itku minanar. Senang banget bebas dari api neraka. Keren, asik. Bayangkan saja indahnya meniti jalan menuju surga. Kita ketemu bareng-bareng, semuanya sehat semuanya. Yang baik sama saudara, sama jemaah. Jangan pada padu, hati jangan pada sakit, jangan menyakiti. Infak sedekahnya sebagai jalan menuju surga. Semuanya dipersiapkan. Terima kasih. Walafu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, Dodi minta maaf. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita sebentar saja. Merasakan dekatnya kita dengan Allah, mumpung lagi di masjid. Astagfirullahaladzim. 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 Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita saja. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan kedua wajah orang tua kita yang sudah Allah panggil. Ucapkan terima kasih sama orang tua kita yang telah melahirkan mendidik kita. Allah, masukkan ibu, masukkan bapak ke surga Allah. Hindarkan dari sisi kuburnya Allah. Masukkan ibu kami, orang tua kami yang sudah Engkau ambil ke dalam surga Allah. Bayangkan wajah anak-anak kita. Takutlah Pak sama dunia di luar, Pak. Khawatirlah Pak. Tapi tetap yakin sama kabul doanya Allah. Allah, jaga anak-anak kami Allah. Jaga hatinya, jaga imannya, jaga sholatnya, jaga sikap perilakunya. Baikilah akhlak anak-anak kami Allah. Lihat wajah anak-anak ibu, pandang wajahnya satu persatu, anak-anak yang polos. Rukunkanlah mereka ya Allah. Sepeninggalan kami, jangan pada padu ya Allah. Keluarganya. Bayangkan wajah anak-anak kita Pak. Bayangkan wajah anak-anak kita Bu. Pernah kita suapin, pernah kita mandiin, pernah kita antar ke sekolah, pernah kita gendong-gendong, pernah kita sayang, pernah kita teriakin anak ayah yang hebat, anak mama yang hebat, anak soleh, anak solehah. Jangan dikasarin Pak Bu, jangan dibentak-bentak, didoain yang baik, jangan dibanding-bandingkan sama saudaranya yang lain. Ya, kasihan. Doakan yang baik Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan wajah anak-anak kita Pak Bu, kan kita masih hidup. Nanti kalau kita meninggal, kalau mereka soleh, solehah, rukun, matinya kita tenang Pak. Kita pernah berjanji sama pikiran dan hati kita, Allah, saya akan mati tenang ketika anak-anak kami sukses dunia akhirat. Bayangkan wajah pasangan kita Bu, suami, istri kita, bilang terima kasih sama pasangan masing-masing. Terima kasih Mama, terima kasih Ayah. Sudah nemenin, sudah masakin, sudah nemenin, sudah sholat berjamaah, sudah buka puasa bersama. Semoga kita bisa mati husnul khotimah, husnul khotimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allah, jangan cabut iman kami setelah kami beriman kepadamu. Perbaiki ibadah kami. Terima ridhonya sholat kami, puasa kami. Semoga Allah puasa kami, puasa yang terbaik.
bacaan Quran terbaik, amal terbaik. Andai kata engkau ambil Allah, izinkan ketika kami sedang beriman kepadamu, ambil ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.